Jadi kalau ada istri selama ini yang marah-marah sama suami, ini pembahasannya sebenarnya real ya, realita yang terjadi di lapangan seperti itu. Banyak pertikaian, banyak perceraian, banyak kehancuran rumah tangga, salah satunya dipicu oleh permasalahan mantu dan mertua yang tidak akur. Mertua merasa, oh ini anak saya, kenapa kamu jadi mantu sok lebih berhak katanya. Yang mantu mengatakan, ini suami saya, kenapa ibu masih ikut campur rumah tangga saya? Seperti itu. Jadi itulah kejadian-kejadian yang banyak menimbulkan pertikaian, akhirnya perceraian terjadi. Nauzubillahi min zalik. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang istri? Kita harus mengingat dulu, ketika mau melangsungkan pernikahan. Nah, pernikahan ini kan ibadah terlama. Masalah yang timbul pun banyak di dalamnya. Jadi yang harus kita lihat adalah pernikahan itu bukan hanya kita saling baper-baperan. Nih buat anak-anak muda, nikah baper-baperan, gandengan tangan, ada yang halal, foto. Ini pasangan aku katanya mencintai karena Allah sampai surga. Sampai rumah geplak-geplakan sama suami gitu kan. Banyak yang seperti itu. Jadi indah di media sosial, tapi ternyata tidak indah kejadian yang sebenarnya aslinya. Nah, menikah itu bukan hanya soal indahnya saja, tapi ternyata banyak juga buruknya. Orang yang menikah itu masalahnya banyak. Suami dengan istrinya solih-soliha, punya mertuanya nggak baik. Ada yang mertuanya baik, Masya Allah, kita dianggap seperti anak sendiri. Suami kita yang kagak baik. Ada yang mertuanya baik, suaminya baik, orang tuanya baik, iparnya yang kagak baik. Ada aja fitnah sana sini. Tahu nggak lo katanya, lo ngasih duit ke istri lo berapa sih? Masa sama emak lo nggak ngasih, tapi sama istri lo banyak banget tuh, kakak ipar yang begitu tuh. Jadi istri pakai barang branded baru, dia ngomongin ke mertua, mah lihat deh, mama masa nggak dibeliin, dia doang yang dibeliin kan. Nah ini kan jadi pertikaian ya. Akhirnya banyak perceraian dan masalah yang timbul lebih banyak lagi karena iri-irian dalam rumah tangga. Yang harus kita pahami, wahai para wanita yang ada di luar sana, para istri, khususnya saya juga yang berbicara di sini. Pertama, ketika kita ingin menikah, kita harus pahami bahwa yang harus kita cintai bukan hanya suami kita, tapi juga ibunya, ayahnya, keluarganya. Pernah ketika itu salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Beliau bertanya, ya Rasulullah, innali malan, wa innali aban, wa inna aban yuridu ayyakhudha mali, fakaifa ya Rasulullah? Wahai Rasul, aku ini punya harta banyak, aku juga punya seorang ayah. Ketika itu ayahku datang ke rumahku, posisinya aku sudah berkeluarga dan dia minta duit kepadaku. Fakaifa Rasulullah? Maka apa yang harus aku lakukan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abik. Kamu dan harta yang kamu miliki itu punya suami kamu. Jadi hati-hati para istri, kalau orang tua datang ke rumah minta uang sama suaminya, itu diperbolehkan. Diperbolehkan, kita tidak boleh melarang. Makanya suami ketika mau menikahi seorang istri, kan nanya nih ya, will you marry me? Kamu mau gak nikah sama aku? Tapi kamu to be a second woman gitu, kamu jadi perempuan kedua buat aku. Nah istrinya kaget, loh perempuan yang pertama siapa? Ya, my mother katanya, ibu aku, umi aku, mamah aku. Jadi kamu tetap jadi yang kedua, yang pertama itu harus ibu aku. Nah mertua ketika sudah tahu dia diutamakan oleh anaknya, jangan juga berbuat sewenang-wenang. Ada mertua, kalau di film-film sinetron, saya nggak tahu kejadiannya, mungkin banyak juga ya di luar sana, kerjaannya fitnah menantu, berbuat buruk kepada menantu, melarang suaminya untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Padahal kita tahu kalau kita belajar ilmu fikih atau belajar ilmu pernikahan, di situ ada hakku zaujati al-wajibati ala zaujah, ala zauji. Jadi ada hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Salah satunya nafkah. Jadi bagaimana suami ini bisa seimbang, dia ngasih nafkah juga ke istrinya, bahagiakan istrinya juga, tapi juga tidak lupa memberikan nafkah kepada orang tuanya. Ada Mas Ali dalam kitab Hikmatut Tashri wa Falsafah, Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi menjelaskan pada bab nafaqatil aqarib, hikmatu nafaqatil aqarib. Ada hikmah memberikan nafkah kepada kerabat. Ternyata yang harus kita berikan nafkah itu bukan hanya istri. Sebagai laki-laki ini ada tugas-tugasnya. Jadi kalau dia punya keluarga, orang tua, maka orang tua juga diberikan nafkah. Dia punya adik-adik, selama dia mampu nafkahi. Dia punya anak-anak yang dihasilkan dari pernikahannya, dia juga nafkahi, itu selain istrinya. Nah ada pada bab ini dijelaskan bagaimana nafkahnya kepada orang tua. Wa minal ma'lumi anna nafaqah alaihima. Itu husnul min ahsanil birri gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang paling baik di antara kebaikan yang lainnya.
Jadi kalau ada anak sudah menikah tapi tidak lupa bertanggung jawab kepada ibunya, ini anak yang soleh yang begini. Masya Allah, Bang Ali masih nafkahin ibunya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun nggak dipinta ngasih ya. Udah ada bulanannya tuh. Udah ada bulanannya. Nah, suami harus kasih pengertian sama istri, Neng. Aku ngasih orang tua sekian ya. Kamu jangan marah ya. Tapi jangan kita ngasih orang tua sekian, ngasih istrinya sedikit. Kurang, Orang tua sebulan dikasih 5 juta, istri dikasih 50.000 sehari kan? Sehari 50.000 gitu contohnya. Nah, ini jadinya timbul kecemburuan di antara kedua belah pihak. Maka suami di sini harus menjadi penengah. Harus adil, bagaimana dia bisa membahagiakan istrinya, bagaimana juga dia bisa membahagiakan ibunya.